memang nama-nama yang diduduki oleh memang negara-negara Islam. Nah, di sini Martin Luther juga sudah pernah mengatakan ya bahwa Martin Luther pernah menulis bahwa Islam adalah wujud binatang buas di mana di hari kiamat wujud dari binatang buas adalah negara-negara Islam melawan Israel. John Calvin mengajarkan bahwa Islam adalah awal munculnya antikristus. Robert Anderson yang mengungkapkan nubuat 70 minggu dalam kitab Daniel dalam buku The Coming Prince mengatakan bahwa jika kita meneliti kebangkitan Kekaisaran Romawi, kita harus fokus pada bagian timur di Kekaisaran Romawi. Di sana ada Mesir dan Turki. Jadi yang kerajaan ketujuh yang menggantikan kerajaan Romawi adalah kerajaan Islam. Dan Islam akan bangkit kembali di akhir zaman. Karena dia adalah kerajaan yang ke-8 itu juga. Nah, di sini juga tidak hanya Martin Luther dan John Calvin atau Sir Robert Anderson, sebagian besar guru Protestan setuju bahwa Islam adalah awal munculnya antikristus dan binatang buas. Tunggu ya, teman-teman. Saya naikkan ya. Nah, banyak lagi yang lainnya seperti Foxes, penulis Book of Martyrs, mengatakan bahwa Islam adalah sistem antikristus. Martir Cordova, martir dari Cordova, Spanyol, memilih mati sebagai martir dibawa ke mahkamah agama Islam. Karena mereka mengatakan umat muslim adalah antikristus. Para hakim muslim memberi mereka pilihan untuk menarik kembali pernyataan tersebut atau mereka dipenggal. Mereka memilih mati martir, mempertahankan pernyataan bahwa Islam adalah antikristus berdasarkan nubuatan Alkitab. Protestan zaman tradisional mengajarkan bahwa Islam adalah antikristus. Ajaran ini redup ketika Kekaisaran Ottoman terluka dan sistem Islamia runtuh pada tahun 1924. Alkitab memperingatkan bahwa binatang buas tersebut salah satu kepalanya telah terluka dan akan hidup kembali di akhir zaman. Ini yang saya katakan tadi. Islam akan bangkit lagi. Kalian tenang, karena kalian akan memerangi Israel sama seperti dalam literasi Islam. Kiamat tidak akan datang sebelum Islam memerangi Israel. Dan kalian tahu kalau kita lihat siapa yang akan menghakimi umat, Tuhan sendiri yang akan menghakimi. Kita lihat ya di Alkitab ya. Mungkin waktunya sudah tidak cukup ya, tapi kita lihat ya. Di Yesaya 63 ya. Kita lihat ya. Yesaya 63 ada ayat 3. Coba lihat ini ya. Nubuatan tentang Edom ya. Edom ini negara Islam ya. Pusat negara Islam ini Edom. Di Yordania ya. Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan dari antara umatku. Perak ini yang menemani lagi ngomong atau gimana nih? Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku. Nah, kita tidak usah lanjutkan itu ya. Kita merujuk kemana? Ke akhir zaman. Di akhir zaman siapa yang akan datang? Yesus Kristus. Oke, waktu habis rantai perak. Dia memakai. Oke. Silakan. Iya. Oke. Saya ambil dari yang terakhir. Yesus akan datang menjadi hakim. Yohanes 12 nomor 48. Siapa yang menolak aku, dia sudah memiliki hakimnya. Yaitu perkataan yang aku katakan, perkataan itulah yang akan menjadi hakim mereka kelak di akhir zaman. Jadi orang Kristen ini akan dihakimi oleh Yesus. Siapa yang mengajarkan engkau menyembahku? Siapa yang mengajarkan engkau mengimani Paulus? Siapa yang mengajarkan engkau mengkitabkan Bible? Akan dihakimi karena Yesus tidak pernah mengatakan perkataan yang sekarang menjadi pedoman Kristen. Itu yang pertama. Kemudian Yesus itu mengatakan serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba artinya non-Yahudi ke Yahudian.
Tolong dong, tanyakan kepada saya, infokan kepada saya. Mulut mana yang bisa mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang ngaku-ngaku sebagai Yahudi rohani? Ayo dong, siapa dong yang mengaku? Mulut mana yang bisa mengatakan Islam itu adalah agama yang nyamar-nyamar Yahudi? Serigala nyamar domba artinya non-Yahudi yang nyamar-nyamar sebagai Bani Israel. Siapa agama di antara Islam dan Kristen ini yang mengaku sebagai Yahudi? Yang mengaku sebagai pelanjut Yahudi rohani? Islamkah atau Kristen? Siapa yang mengambil Tuhannya orang lain lalu menjadikannya sebagai manusia? Kristen. Siapa yang mengambil kitabnya orang lain yang menjadikannya sebagai perjanjian lama? Kristen. Jadi yang nyamar-nyamar seperti Yahudi siapa? Kristen. Gak ada itu ceritanya. Lalu kemudian pembuat kejahatan. Kristen itu oleh Yesus disebut sebagai pembuat kejahatan. Bukan setiap orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Atas kehendak siapa Kristen ini menyembah Yesus? Kehendak Bapa. Tapi Bapak Paulus bukan Bapak yang di surga. Atas kehendak siapa Kristen ini makan babi? Bapak Paulus. Atas kehendak siapa Kristen ini tidak bersunat? Bapak Paulus, bukan Bapak yang di surga. Lalu siapa yang diusir? Mereka yang menyebut nama Yesus, bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, bermujizat demi nama Yesus. Siapa itu? Kristen. Kalian semua pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Lalu dalam Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan ini dilemparkan ke mana? Bukan ke Ancol. Bukan, tapi dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Lalu kemudian dikatakan dalam Matius 24 nomor 15. Matius 23 nomor 15. Sorry. Di situ terang sekali dikatakan, celaka engkau ahli Taurat, orang Farisi, ya, orang munafik, ahli Taurat, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk ke dalam agamamu menjadi orang neraka. Jadi ahli Taurat, ahli kitab, orang Farisi yang menggunakan orang Romawi dan Yunani masuk ke dalam pengikutnya, itu sebagai apa? Orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Agama mana yang didirikan oleh ahli Taurat? Kristen. Agama mana yang dibentuk oleh orang Farisi? Paulus. Kristen. Siapa nama penyebutan agama di dalam Antioquia pengajaran Paulus? Kristen. Jadi yang 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab itu siapa? Kristen. Yang dilempar ke neraka, yang dikatakan sebagai ahli neraka itu siapa? Kristen. Lalu yang disebut Yesus dalam Yohanes 7 nomor 49 itu siapa? Terkutuklah orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat. Siapa mereka itu? Ya Kristen. Efesus 2 nomor 15, Galatia 5 nomor 1, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah memerdekakan kita dari aturan Tuhan dan membebaskan kita dari kuk penghambaan. Kristen, bong. Yesus menyebut Kristen itu adalah antikristus. Mau bukti? Silakan Anda buka kitab saudara, saya tuntun Anda supaya Anda paham. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Barusan kita mendengarkan saudara Rantepera. Yesus dalam keadaan yang sebenarnya adalah ilahi dan manusia. Itu bukti dia antikristus. Sementara dalam kitabnya sendiri diterangkan dalam Ibrani 13 nomor 8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia tetap manusia. Dia tidak akan pernah berubah menjadi ayam, sapi, kucing, malaikat, apalagi Tuhan. Yesus selama-lamanya adalah manusia. Kalau ada yang tidak mengimani Yesus sebagai manusia, 2 Yohanes 1 nomor 7, dia adalah antikristus dan itu adalah Kristen. Demikian. Terima kasih Bang Zuna. Waktu habis, silakan rantai perak. Rantai perak. Rantai perak. Oh, rantai. Loh. Halo. Suaranya nggak ada. Om. Nggak ada suaranya. Oh. Ada suara saya teman-teman. Nah, udah. Lanjut. Suara saya sudah ada. Jalan. Oke.
Jadi di sini ayat yang Suma bawakan justru menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi teman-teman muslim ini memang tidak sanggup untuk menganalisa ya atau mengolah kalimat. Di sini di sini ada kata bukan. Coba lihat ya, di sini ada kata bukan ya. Saya besarkan ya. Di sini ada kata bukan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Kalau cuman kata setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, ini dikatakan bukan setiap orang. Artinya sama seperti kita, misalnya setiap di dalam satu komunitas ya, atau semua orang yang melamar kerja itu, atau yang mendaftar di kuliah itu, bukan semua akan diterima. Tetapi orang yang tidak memiliki persyaratan yang cukup tidak akan diterima. Sama seperti yang digunakan di kalimat di ayat ini yang Suma bawakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapakku, apa itu kehendak Bapakku? Kehendak Bapakku supaya setiap orang percaya kepada anak, dan supaya Yesus Kristus anak membangkitkan. Jadi Yesus Kristus yang akan membangkitkan di akhir zaman, membangkitkannya di akhir zaman. Kehendak Bapakku ialah apa? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini justru Suma sudah meruntuhkan imannya sendiri ya. Di sini dikatakan, dia sendiri yang mengatakan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ternyata yang di sorga itu disebut Bapa. Nah, kenapa di dalam Alkitab dikatakan bahwa dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak? Nah, ajaran Islam menyangkal Allah adalah Bapa. Saya sudah katakan tadi. Jadi di sini Suma mengambil ayat justru membuktikan Yesus itu adalah Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepada Yesus Tuhan akan selamat. Itu artinya ayat ini. Tetapi yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa supaya percaya kepada Yesus, supaya Yesus membangkitkan pada akhir zaman. Itu kehendak Bapa. Dan ini kehendak Bapa. Ajaran Islam menyangkal Allah adalah Bapa dan Yesus Kristus adalah anak Allah. Jadi judul perikopnya kita lihat sini, Yesus sedang berbicara tentang apa? Hal pengajar sesat. Siapa yang mengajarkan kesesatan yang menyangkal Allah adalah Bapa dan menyangkal kehendak Bapa itu, bahwa kita harus percaya kepada Yesus supaya kita dibangkitkan pada akhir zaman. Ajaran siapa itu? Pengajar sesat dari siapa yang menyangkal itu? Kalau bukan Islam, siapa lagi? Siapa yang menyangkal? Kehendak Bapa. Kehendak Bapa supaya percaya kepada Yesus dan Yesus membangkitkan di akhir zaman. Ayat yang Suma bawakan justru penekanan bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan selamat, tetapi mereka yang percaya kepada Yesus yang akan dibangkitkan oleh Yesus di akhir zaman. Itulah kehendak Bapa. Dia mengutus anaknya ke dalam dunia supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Suma mengambil, tunggu ya, saya buka dulu ya. Suma mengambil juga tadi di soal di antikristus ya. Oke, menarik sekali itu. Tunggu saya ketik ya teman-teman. Soalnya saya ndak siap, memang data sudah tersusun karena tiba-tiba bedakan dengan Suma. Kalau Suma itu memang itu sudah di datanya, itu dia sudah siap susunan-susunannya. Kita baca ya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar sekarang antikristus. Seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa hari ini benar-benar hari yang terakhir. Nah, memang mereka berasal dari kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh kepada kita.
Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk kepada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh dari kita. Nah, Muhammad, Waktu Nabi Islam. habis. Oke. Aku ini mau gantikan, tolong no debat saya sama kamu Autsura, gantiin aku jadi timer. Ngantuk aku, mau tidur aku. Besok mau kerja. Atau percayakan aja lah Bang Zuma sama Rantai Perak, berbagi waktu aja ya Rantai Perak ya. Oke. Bang, aku izin ya Bang ya. Bang Zuma. Ya, Dek, silakan istirahat dulu biar besok. Izin ya. Oke, jadi ada yang mau timernya diatur menggantikan aja timer. sama Bang Zuma. Atau Ustadz Alif, Ada yang nanti mau kalau nampak menggantikan Ustadz timer? Alif suruh naik ke atas aja teman-teman ya. Oke, assalamualaikum Bang Zuma, shalom Rantai Perak semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Selamat malam sis Rifa. Oke, ini waktu saya ya. Ada yang bisa? Iya, waktu supah. Ada yang bisa pegang timer? Ada Ustaz Alif mungkin di bawah. Dinta Alif ada di bawah mungkin ya. Cek. Halo, Ustadz Alif nggak ada. nggak ada ya? Ya coba saya naikkan Nona. Siapa tahu Nona bisa pegang apa ya? Timer. Timer. Gimana, Bang? Bisa saya mulai? Ya, ini Nona saya sudah naikkan ya. Tapi nggak ada ini Nona. Oh, sudah keluar. Oh, Ustadz Alif sudah ada ini. Oke, lanjut. Diangkat, Bang. Ini sudah Ustadz Alif sudah ada di atas. Assalamualaikum Gurunda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Iya, dapat DM Uni, dipanggil Uni. Siap timer berapa menit? 5 Siapkan. menit, Dinda, 5 menit. Oke, sebentar. Saya siapkan dulu ya. 5 menit. Ya. Oke. Ya. Ya, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara mengatakan di awal tadi, Islam itu adalah antikristus. Lalu kemudian Anda membuka, ya, bukan cuma membuka data, tapi juga membuka aib. 1 Yohanes 2 nomor 18 nomor 19, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Sekarang,
pada saat kemudian penulis kitab Yohanes, antikristusnya itu sudah ada. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ini bukan berbicara akhir zaman. Bukan. Memang mereka berasal dari antara kita. Antikristus itu berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh terhadap kita. Dia hanya nyamar-nyamar saja. Sebab jika mereka sungguh-sungguh pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Kapan kemudian Paulus, Lukas, Markus, penulis kitab saudara ini bersama-sama dengan Yesus? Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk kita. Ini siapa yang diceritakan? Antikristus. Di mana keberadaannya? Di tengah-tengah pengajaran Yesus. Lalu kemudian saya membawa data di 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat antikristus. Kristen memang mengaku dengan mulutnya Yesus itu manusia. Tapi tidak ada satupun Kristen yang berani dengan jujur mengakui apakah betul Yesus itu manusia. Mereka akan mengatakan tidak. Sesungguhnya dia itu adalah Tuhan 100%, manusia 100%. Artinya bahwa ketika dia datang kepada Bani Israel, dia tetap aja Tuhan, tapi mengosongkan diri sebagai manusia. Itulah pendusta itu. Itulah antikristus itu. Lalu kemudian ketika dikatakan dalam kitab saudara 1 Yohanes 2 nomor 22 nomor 23, siapakah pendusta itu? Siapakah pembohong itu? Bukankah pembohong itu yang menyangkal Yesus adalah Kristus? Sekarang Islam mana yang menyangkal bahwa Yesus itu bukan Mesias, bukan Al-Masih? Islam mana di atas muka bumi ini yang tidak mengakui Yesus itu, Isa itu adalah Al-Masih? Tidak ada satu manusia pun yang beragama Islam yang kemudian menyangkal kalau Isa, Yesus itu bukan Al-Masih. Bahkan namanya tertoreh dengan jelas dalam kitab suci Al-Quran, Isa Al-Masih. Jadi Islam mengakui bahwa Yesus itu Kristus. Sekarang yang tidak mengakui Yesus itu Kristus adalah Kristen. Kristus itu adalah manusia yang diurapi. Mulut Kristen mengatakan yang diurapi itu manusia. Tapi pada prinsipnya dalam hati mereka yang diurapi itu bukan manusia tapi Tuhan. Menyangkal. Itulah antikristusnya. Dia yang menyangkal baik bapak maupun anak. Bapak mengajarkan hukum Taurat. Aku akan memasukkan ke dalam batin setiap Bani Israel hukum Taurat. Ya. Barang siapa yang tidak melakukan hukum Tauratku dengan perbuatan, maka terkutuklah dia. Engkau harus mengasihi Tuhan dengan cara taat kepadanya, menjalankan aturannya, perintah-perintahnya, ketetapan-ketetapannya, aturan-aturannya. Jangan engkau bengkok ke kiri ataupun ke kanan. Luruskan untuk menjalankan perintah Tuhan. Apakah orang Kristen masih taat kepada hukum Tuhan? Tidak. Menyangkal bapak maupun anak. Yesus mengatakan, jika engkau percaya kepada aku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apakah Kristen mengikuti pekerjaan Yesus? Puasa, sunat, tidak makan babi, sahabat dan seterusnya? Tidak. Jadi Kristen antikristus yang menyangkal bapa maupun anak. Islam tidak. La ilaha illallah. Tuhan yang disembah Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Dan Yesus sendiri adalah Rasulullah, utusan Allah. Tidak ada penyangkalan di Islam itu. Kita tidak menyangkal Tuhannya Yesus adalah Tuhan satu-satunya. Esensi yang mengutus Yesus adalah esensi satu-satunya pencipta langit dan bumi. Dan Yesus sendiri adalah ciptaan Tuhan. Yesus sendiri adalah utusan Tuhan. Nabiullah wa Rasulullah. Itu yang diimani oleh umat Islam. Jadi umat Islam itu bukan antikristus. Yang antikristus itu adalah Kristen. Makanya saya katakan Yesus manusia tapi dituhankan. Demikian. Oke, Gurunda, terima kasih. Ya, selanjutnya 5 menit. Waktu akan berjalan ketika berbicara. Oke, jalankan waktunya, bro. Jadi teman-teman, kalau kita lihat
nubuatan tentang binatang buas berbicara tentang kerajaan-kerajaan yang datang ya. Jadi Yohanes mengatakan 5 diantaranya sudah jatuh. Yang satu ada dan yang satu belum datang. Yang ada itu apa itu? Romawi. Dan Romawi ini, Romawi telah runtuh Romawi, tapi dia masih mempunyai kekuasaan di sebelah timur ya. Dan Romawi ini dikalahkan oleh Islam. Nah jadi Yohanes berada di 5 diantaranya sudah jatuh, berarti Yohanes berada di posisi ke-6, kerajaan ke-6 ya. Nah kerajaan ke-7 yaitu kerajaan Islam. Ya, Romawi ke-6 kan. Dan yang lain belum datang. Yohanes mengatakan yang lain belum datang. Yang ke-7 Islam. Jadi Yohanes sedang membicarakan kerajaan yang ke-7 Islam. Kerajaan yang ke-7 yang datang telah, tunggu ya, sorry. Saya salah klik, sorry. Kepencet. Jadi kerajaan ke-7 adalah Islam ya. Dan memang kerajaan ke-7 akan bangkit lagi di akhir zaman ya. Kekaisaran Ottoman, wow, salah pencet. Nah, Kekaisaran Ottoman Muhammad kedua pada tahun 1943 hancurkan Kekaisaran Romawi ya. Jadi dialah raja ke-7. Alkitab selanjutnya mengatakan yang satu ada dan yang satu belum datang, yaitu yang ke-7 adalah dirinya juga yang ke-8. Jadi ke-7 gunung yang dimaksud ini, yang ke-7 ini terluka kepalanya, namun lukanya sembuh dan bangkit kembali. Islam akan bangkit kembali. Sekarang sudah mendekati akhir zaman. Yang berkuasa untuk melawan Kristus sekarang memang Islam. Ajaran Islam sekarang. Ajaran mana yang sedang apa untuk membantai Yesus Kristus? Ajaran antikristus yang mana selain dari Islam? Jadi sudah cocok nubuatan yang disampaikan oleh Yohanes ini sudah sangat betul. Dan Mesias akan datang, itu yang saya bawakan tadi ya. Mesias akan datang di akhir zaman memerangi wilayah-wilayah yang memang sekarang di perang Armageddon ya. Jadi memang akan memerangi, Mesias akan memerangi bangsa-bangsa sekitarnya. Melawan 2 bangsa pertama Tirus, yaitu Libanon. Hendak kamu apakan aku ini, hai Tirus Sidon. Dan seluruh daerah Filistin. Tirus adalah Libanon, Filistin adalah Gaza. Nah dalam kitab Wahyu kita melihat ya. Kitab Wahyu, aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu, tidak menyembah antikristus di akhir zaman ini, dan patungnya, dan juga tidak menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Nah, siapa yang senang memenggal orang-orang Kristen yang memberi kesaksian tentang Yesus? Selain dari Islam siapa? Saya tanya. Nah, di situ ya. Nah, kita lihat ya. Nah, dalam apa ya? Dalam eskatologis dalam Islam ya, tentang akhir zaman ya, eskatologis ya. Umat Islam hari kiamat itu tidak akan muncul sampai umat Islam memerangi Israel ya. Nah, itu betul sekali. Karena memang yang saya bawa tadi ya, sudah dikatakan bahwa ya, waktunya narik ya. Sudah dikatakan memang di yang saya bawa tadi ya, Yesaya 63 itu merujuk ke Wahyu 19 ya. Wahyu 19 kita lihat. Nah ini ya, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Namanya lihat firman Allah, Yesus Kristus ini ya, kalau tulisan F besar ya. Firman adalah Yesus Kristus. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih, itu kekudusan ya. Dari mulutnya keluar sebilah pedang panjang yang tajam dan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur. Memeras anggur ini ya, itu pembantaian luar biasa di akhir zaman di lembah Armageddon. Dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis satu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus Kristus Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan yang datang di akhir zaman. Dan dia akan membela melawan Israel, dan negara-negara yang akan memerangi Israel ya, negara-negara Islam sekarang. Itu sudah disebutkan ya, jauh dari 26 abad yang lalu itu sudah dibilang, sudah disampaikan. Dan Alkitab sangat tepat. Ternyata negara-negara itu sekarang, wilayah-wilayah itu sekarang negara-negara Muslim. Jadi antikristus itu memang Islam, ajaran Islam.
Oke, waktunya habis. Ya, ada waktunya ya. Ini aturannya ketika narasumber berbicara, yang share screen hanya narasumber yang berbicara kan? Oh ya, boleh, boleh. Cuma mau share screen. Ya. Cuma nggak share Ya, screen artinya- dari tadi. Ya udah, berarti Makanya fokus ke saya- narasumber yang berbicara. Iya, saya taruh ayat Oke. yang saya bacakan tadi kan, supaya yang tidak mendengar dengan jelas atau saya terlalu cepat, cuma mau screen, cuma Enggak, mau. maksud saya gini, share izin Pak Os, data. saya fokus tanya ke semua menyimak dulu kalau dia mau narasumber share berbicara. Ya, cuma mau share bukan data masalah semua. share data, bukan masalah share data. Maksud saya alangkah eloknya share screen-nya ditutup narasumber ketika tidak berbicara gitu. Nah, begini ya Biar bro, yang tidak mengganggu saya taruh konsentrasi. ini apa yang saya bacakan. Yang saya taruh apa yang saya Iya, bacakan. betul. Supaya Iya, kan betul. selesai juga Betul. saya bacakan, orang bisa lihat kan, ini sumber yang saya bacakan. Ya sudah dulu, fokus ke narasumber yang berbicara, fokus ke narasumber yang mau berbicara, fokus narasumber lawan Oke, bicara oke. itu menyimak gitu. Itu saya rasa diskusi yang baik begitu. Ya, Oke. Nah, kalau cuma ndak menurut, ini kan data yang saya sedang bahas. Kalau cuma ndak memunculkan data kan, maksudnya nah gini sia-sia lebih ya. elok. Oke, silakan Gurunda, 5 menit berjalan. Iya. Jadi kalau saudara mengatakan Islam itu agama buas karena dia memerangi dan seterusnya, berarti Musa itu adalah ajaran buas, binatang buas ajaran Musa itu. Kenapa? Perintahnya di setiap jejak langkah Musa di dalam kitab saudara, bunuhlah, habisilah, hanguskanlah, tumpaslah, jangan kau biarkan apapun yang bernapas, kepunglah. Apakah ini binatang buas? Lalu kemudian Nabi yang datang itu sama seperti Musa. Berarti dia harus melakukan apa yang diperintahkan. Coba, apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi budakmu. Nabi yang sama seperti Musa berarti harus melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena dia harus menegakkan hukum-hukum Tuhan di atas muka bumi. Kalau tidak percaya silakan Anda baca data yang masih ada dalam kitab saudara Kisah Para Rasul 3 nomor 22 nomor 23. Bukankah telah dikatakan Nabi Musa, Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah nabi itu dalam segala sesuatu yang dikatakan kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Siapa nabi itu? Yesus? Tidak mungkin. Justru dia yang dibasmi. Harus ada nabi yang sama seperti Musa yang tugasnya membasmi siapapun yang kufur kepada Allah sesuai dengan kitab saudara. Di Islam tidak begitu. Islam la ikraha fiddin. Anda keliru menjabarkan Islam. Ya. Sehingga ketika kita katakan binatang buas itu, Yesuslah yang pernah mengatakan itu. Ular beludak, serigala, anjing, dan seterusnya. Itu kenanya kemana? Yesus menyebut anjing kemana arahnya? Yesus menyebut ular beludak itu arahnya kemana? Nah, yang dikatakan kemudian Rasul Muhammad SAW mengajarkan Islam, Nabiullah Isa alaihi salam manusia suci. Dia adalah terkemuka di dunia dan di akhirat. Lalu binatang buasnya di mana? Nabi Isa alaihi salam adalah Nabiullah yang diberi mujizat. Dia adalah Rasulullah. Dia wajib diimani oleh umat Islam sebagai manusia yang suci dan termasuk orang yang didekatkan di sisi Allah. Terus binatang buasnya di mana? Yang binatang buas itu yang mengatakan Yesus mati terkutuk di atas tiang salib. Itu binatang dan buas. Itu yang saya katakan kepada saudara. Jadi yang binatang buas itu yang memfitnah Nabiullah mati secara terkutuk. Itu binatang buas itu.
Makanya dikatakan nyamar seperti domba. Domba itu, Bung, adalah gelar bagi Bani Yakub. Berarti Bani Israel. Yang menyamar sebagai Bani Israel, Islam atau Kristen. Ini dulu. Ini yang harus dipahami dulu. Supaya perkaranya itu didudukkan pada tempat yang semestinya. Siapa sih yang nyamar-nyamar sebagai Yahudi rohani di sini? Islam atau Kristen? Siapa yang serigala nyamar domba? Siapa yang binatang buas menyamar sebagai binatang jinak? Itu dulu poinnya. Kalau terkait dengan Islam, ya, memerangi, itu karena dia diperangi. Baginda Rasul Muhammad SAW tidak pernah memerangi kalau tidak diperangi. Itu yang perlu saudara pahami. Sedangkan di dalam kitab saudara, kalau Anda melihat Ulangan nomor 20, 10 dan seterusnya, apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian, harusnya damai. Kalau kota itu menerima perdamaian, harusnya damai. Tapi perintahnya, kalau kota itu menerima perdamaian, apa yang terjadi? Jadikan mereka sebagai budakmu, biarkan mereka bekerja rodi untukmu. Sadis, Bung. Sadis. Dan itu diperhatikan oleh Belanda, oleh Portugis, yang agamanya kebetulan sama seperti agama saudara. Nah, ini perlu. Oh, udah waktu habis. Demikian, terima kasih. Afwan. Ya, tadi saya negoro share screen, tidak salah kan Gurunda, maaf. Mengenai ketika ya, itu udah benar deh, itu udah benar. Karena saya melihat ke Komal ini, saya terganggu gitu, konsentrasi saya terganggu. Oh iya, benar-benar, siap kalau gitu. Terima kasih, syukran. Ya, silakan narasumber Kristen, waktu akan berjalan. Ketika berbicara, Oke, silakan jalankan waktunya ya. Jadi Suma tadi berkata tentang yang Muhammad ya, yang di Ulangan itu siapa yang harus digenapi. Sementara kita sudah mencari-cari kepada teman Muslim di mana nubuatan Muhammad tidak pernah ditemukan di dalam Alkitab ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Bahkan yang dimuat di narasi di dalam Sirah Nabawiyah, Ibnu Ishaq dari Ibnu Hisham itu, dia merubah-rubah isi kitab Yohanes 15 ayat 23 sampai 16 ayat 1 ya. Dia merubah, menghilangkan kata Bapa situ, dan dia merubah tentang Yesus Kristus yang mengutus Roh Kudus itu, kata apa ya? Seorang penolong itu dikatakan itu Al-Muhamana. Nah, katanya itu merujuk kepada Muhammad. Jadi memang kebiasaan Islam merubah-rubah ya. Contohnya seperti yang dibawakan oleh Suma ya, katanya nubuatan di Ulangan 18 itu katanya untuk Muhammad. Nah, di sini kita lihat ya, ini ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, di waktu dia bangkit dan dia menemui orang yang bercakap-cakap tentang yang sedang terjadi di Yerusalem, tentang kematian Yesus Kristus. Nah, dia menemui orang itu dan dia berkata, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas, jawabnya. Yang satu ini Lukas dia ya. Engkaukah satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa-apa yang terjadi di hari-hari belakangan ini, kata Yesus kepada mereka. Tapi mereka tidak mengenal Yesus ya. Mereka memang sengaja dibuat belum mengenal Yesus waktu itu. Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Nah, ini disangkal oleh Islam ya, penyalipan itu. Ini murid-murid yang berbicara langsung memang disalibkan. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu lewat telah 3 hari sejak semuanya terjadi. Jadi 3 hari ya sesudah kematian Yesus bangkit pada hari ketiga ya. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami pagi-pagi buta. Mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa ia memang benar. Dan dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat mereka. Nah, dengar nih ya. Lalu ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka ya, hai kamu orang-orang bodoh, betapa lambanya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi.
Jadi para nabi semua berbicara tentang Mesias Yesus Kristus. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Nah, dan kita lihat ya, Yesus menampakkan diri kepada semua murid setelah kebangkitannya. Apa yang dikatakan? Apa yang Tuhan Yesus katakan di sini? Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, yang Suma bilang tadi. Bukan hanya kitab Taurat Musa, dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur, karena perjanjian lama itu kitab nubuatan semua. Semua yang terjadi pada Yesus Kristus itu sudah disampaikan oleh para nabi, bahkan disampaikan sejak dari Taman Eden, keturunan perempuan yang akan mengalahkan iblis. Jadi seluruh perjanjian lama itu berbicara tentang Sang Mesias, tidak ada satupun berbicara di sana tentang Muhammad. Jadi Muslim berusaha untuk mengklaim bahwa Muhammad ada di sana. Seperti yang saya katakan tadi ya. Sirah Nabawiyah mengklaim mengambil ayat dari Yohanes 15 ayat 23 sampai 27 dan 16 ayat 1. Lalu merubah-rubah isi itu. Sama seperti klaim Suma di sini. Mereka mau mengklaim bahwa Muhammad ada di Alkitab, padahal Muhammad tidak pernah dinubuatkan di dalam Alkitab. Nah, kalau kita melihat ke sini, kita bisa melihat dari mulai Kejadian 3 ayat 15 ya. Di situ sudah dikatakan, dan dikatakan di kitab Yesaya, dia sebagai korban apa dia? Kita lihat ya. Yesaya 53 kita lihat ya. Ini nubuatan penuh tentang Sang Mesias. Kita lihat di ayat 10 ya. Tetapi Yehova hendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Dan dikatakan di sini dia terputus dari antara orang hidup. Dan di ayat paling terakhir dia diceritakan seperti menang perang, karena kemenangan salib itu adalah tanda kemenangan. Sebab itu aku akan memberikan kepadanya orang besar sebagai rampasan, karena ia sebagai ganti nyawanya, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, karena ia tidak tunduk antara pemberontak sebelum ia tidak memenuhi dosa, dan dia berdoa untuk pemberontak. Wah, waktunya nggak Riki ya, nggak sempat ya. Saya mau bawa di sudah habis ya. Oke. Jadi tidak ada sama sekali nubuatan Muhammad di Alkitab. Semua PLI itu berbicara tentang Sang Mesias Yesus Kristus. Waktu habis. Ya, selanjutnya Tafadhol Gurunda. Waktu akan berjalan ketika berbicara. Baik, jadi kita mendengarkan sahabat-sahabat sekalian, Saudara Rantai Perak sudah mengakui bahwa tidak ada nubuatan bagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab mereka. Berarti antikristus yang dinubuatkan itu bukan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir, Allahu Akbar. Nah, kembali kepada tema. Yang kalian sembah itu manusia. Mau tidak mau, ikhlas ataupun tidak ikhlas, suka, sadar atau tidak sadar, Yesus itu manusia. Nah, terkait dengan apa yang Anda sebutkan, mungkin nama baginda tidak disebutkan di dalam kitab saudara, karena tidak mungkin akan diloloskan di sana. Mungkin. Ya, mungkin Anda tidak menemukan itu. Tapi kalaupun ada, tidak akan mungkin diloloskan. Kenapa? Jangankan baginda Rasulullah Muhammad SAW, Yesus aja tidak disebutkan di dalam kitabnya orang Yahudi. Lalu kemudian ketika Anda membaca data di dalam kitab saudara sendiri, dalam Yohanes 14 nomor 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Kalau pengarang kitab saudara itu mengajarkan tentang Roh Kudus, maka pengarang kitab saudara akan mengulangi perkataan-perkataan Yesus. Tapi faktanya apa? Paulus sibuk sendiri dengan surat-suratnya. Yang ditorehkan oleh Paulus bukan perkataan-perkataan Yesus, itu perkataan karangannya sendiri. Sementara ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang sosok nabi yang datang kepada Bani Israel, itu senantiasa terekam di dalam hasil penyelidikan yang ditorehkan oleh pengarang kitab saudara. Contoh, Matius 24 nomor 15. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Diterangkan di dalam Al-Quran surah As-Sukhruf bahwa
Nabi Isa alaihissalam itu adalah nabi untuk Bani Israel. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu matalan li Bani Israel. Sekarang Roh Kudus bekerja di mana? Di Paulus atau di baginda Rasulullah Muhammad SAW? Yesus mengatakan Roh Kudus ketika datang akan mengingatkan pengajaran perkataan yang pernah aku ucapkan kepadamu. Paulus begitu datang, Yesus yang telah mati itu telah dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan, baik untuk orang mati maupun orang hidup. Di mana Yesus mengajarkan itu? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Dia telah memerdekakan kita dari kuk penghambaan dan membebaskan kita dari aturan-aturan Tuhan. Di mana Yesus mengatakan itu? Yesus mengatakan sebelum lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Torah itu batal. Dengan matinya Yesus, Dia telah membatalkan hukum Torah. Ini apa-apaan ini? Roh Kudus itu bekerja untuk mengingatkan perkataan-perkataan Nabiullah yang datang kepada Bani Israel. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu matalan li Bani Israel. Itu baru benar Roh Kudusnya. Isa, Yesus, Nabi untuk Bani Israel. Itu baru benar Roh Kudusnya. Ini Roh Kudus yang asli. Kalau ada yang mengatakan bahwa Yesus datang untuk membatalkan hukum Torah, itu bukan Roh Kudus itu. Ya, lalu kemudian ketika saudara mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, kembali kepada Yohanes 3 nomor 2, kita akan sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Kalau Yesus dalam keadaan sebenarnya adalah manusia, maka kita juga adalah manusia. Kalau Yesus dalam keadaan yang sebenarnya adalah Tuhan, maka kita juga adalah Tuhan. Kalau Yesus dalam keadaan sebenarnya 100% ilahi, 100% Tuhan, manusia, maka kita juga 100%. Kita juga 200%, bukan cuma Yesus. Jadi agama itu harus dibarengi dengan akal, bukan iman. Kalau iman, wah itu bahaya. Kalau cuma iman, akallah yang menjadi penopang iman itu benar atau tidak. Kalau cuma iman, Hindu, Buddha, Konghucu, agama apapun itu benar, karena mereka imani. Tapi apakah itu sesuai dengan akal? Karena yang membedakan antara manusia dengan binatang hanya akalnya. Saya kira begitu. Silakan. Oke, terima kasih Guru. Waktu habis. Selanjutnya dari pihak Kristen, waktu akan berjalan ketika berbicara. Silakan. Oke, Halo. silakan, jalankan, silakan Wak. Jadi saya mengambil ini dari Sirah Nabawiyah Ibnu Ishaq dari Ibnu Hisham ya. Nah, di situ mereka mengutip, jadi literatur Islam mengutip dari Yohanes 15 ayat 23 sampai 27 yang saya katakan tadi sampai 16 ayat 1. Lalu Islam merubah-rubah. Nah, inilah karakter Islam, sama seperti Sumai ini merubah-rubah ya. Nah, kita lihat ya, tapi diakui di sini ya. Kita baca ya teman-teman. Ini judulnya di Sirah Nabawiyah itu sifat Rasulullah dalam kitab Injil. Diakui dalam kitab Injil teman-teman. Lalu dikatakan di sini, Ibnu Ishaq berkata, aku diberitahu bahwa salah satu yang dikabarkan Isa bin Maryam dalam Injil, dikatakan dalam Injil ya. Dalam Injil orang-orang Kristen tentang sifat nabi mereka katanya ya, yang ia terima dari Allah. Ialah yang ditegaskan oleh Yohanes Al-Hawari, ini Rasul Yohanes kepada orang-orang Kristen, disebutkan di sini juga orang Kristen bukan Nasrani ya. Ia ketika menulis Injil untuk mereka dari zaman Isa bin Maryam alaihissalam. Jadi di sini diakui bahwa Yohanes memang menulis di zaman Isa, menulis tentang Isa. Nah, ini yang kebanyakan Muslim mau bantah-bantah Injil Yohanes ya. Dikatakan sendiri di dalam Sirah Nabawiyah ya, biografinya Muhammad ya. Nah, di sini dikatakan di dalam dijelaskan tentang kedatangan nabi mereka katanya ya, kepada mereka. Jadi Yohanes Al-Hawari mengabarkan bahwa Isa Maryam bersabda. Nah, ini kutipan utuhnya ya. Saya lihat sudah apa ya? Saya sudah bagi-bagi di sini ya.
Itu diambil dari Yohanes 15 ayat 27, 23 sampai 27 sampai 16 ayat 1 ya. Nah, di sini saya cari di mana sebenarnya ayat itu. Saya tahu, oh iya, Yohanes berbicara tentang itu. Tapi dirubah-rubah teman. Coba teman lihat ya. Jadi kan Yohanes Al-Hawari mengabarkan bahwa Isa bin Maryam bersabda. Lihat yang ditulis di Sirah ya, yang mereka robah-robah. Barang siapa yang membuatku marah, sama saja membuat marah Tuhan. Padahal di Yohanes dituliskan, barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Kata Bapa dihilangkan, karena mau cocok-cocokkan dengan ajaran Islam, mau menyangkal Bapa. Antikristus kan yang menyangkal Bapa. Baru di kalimat selanjutnya yang diambil dari Yohanes 15 ayat 24, dirubah itu di kalimat terakhir. Namun sejak kini mereka sombong dan mengaku mengagungkan aku Tuhan. Padahal yang benar, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Dirubah Bapakku. Dirubah itu untuk menyangkal Yesus adalah Tuhan. Baru kita lihat selanjutnya ya. Nah, ini dirubah lagi teman-teman. Kalimatnya sama, tapi perubahan yang saya kasih tanda warna ini ya. Kitab Taurat diganti namus. Sebutan bagi Jibril oleh orang Kristen diganti Yohanes 25. Lalu kita lihat ya teman-teman. Nah, ini penting sekali. Ini penghibur diganti Al-Munhamana. Coba kita baca di tulisan biru dulu ya. Andai saja Al-Munhamana telah datang kepadaku, dia yang diutus kalian, dia yang diutus kepada kalian dari sisi Tuhan dan Roh Kudus, dan dia berasal dari Tuhan, telah keluar, ia menjadi saksi atas aku dan atas kalian. Padahal Injil Yohanes ini ada sebelum Islam ada. Dokumennya masih ada sebelum Islam ada. Jikalau penghibur yang akan kuutus, ini Yesus yang utus. Jadi kalau Al-Munhamana mau diklaim Muhammad, artinya di sini ini bunuh diri namanya. Karena yang mengutus Yesus di teks asli dan Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Kata-kata Bapa dihilangkan, diganti. Tapi saya mau jelaskan di sini satu persatu, nggak butuh ya, nggak cukup ya waktu untuk saya jelaskan satu persatu. Dan di sini teman-teman dijelaskan di terakhir sini apa teman-teman? Dalam bahasa Ibrani Al-Munhamana yang katanya tadi, mereka merubah Yesus yang mengutus, mereka nak mau tulis itu. Dan diutus dari Bapa, mereka keluarkan kata Bapa. Katanya Al-Munhamana. Dalam bahasa Ibrani katanya Muhammad. Dan dalam bahasa Romawi katanya itu adalah Paraklet. Ini bukan bahasa Romawi ini sebenarnya. Jadi bukan Latin ini. Ini memang karang-karang salah juga. Ini bahasa apa ini? Yunani, bukan Romawi. Paraklet katanya. Ini bukan bahasa Romawi, ini Yunani. Jadi memang literasi Islam mencoba merubah-rubah semua yang apa di Alkitab. Ini ketangkap bahasa langsung ini. Mereka mau merubah-rubah, menghilangkan kata Bapa, dan mereka hilangkan bahwa Yesus yang mengutus. Sebenarnya kalau mereka mau mengklaim ini untuk Muhammad, mereka terjebak di sana, di sini. Karena di sini Yesus mengatakan yang kuutus, Yesus yang mengutus, dan dari Bapa. Mereka robah dari Roh Kudus dan berasal dari Tuhan. Jadi mereka robah. Memang kebiasaan Islam ini merubah-robah, sama seperti Zuma. Mau merubah-robah, mengartikan berbeda isi Alkitab, mengutip-utip dari Alkitab. Ya, sudah habis waktunya? Atau gimana? Oke. Dinda Alif, monitor. Dinda Alif, monitor. Oke, sip. Sorry. Saya mulai ya. Sorry. Ya, siap. Ya, sorry. Ya, saya mulai. Jadi gini, ketika saudara mengatakan Yesus mengutus, kenapa Yesus mengutus? Dia diberi kuasa. Siapapun yang diberi kuasa pasti bisa melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh yang mengutusnya. Kalau saudara rantai perak diberi kuasa untuk kemudian mengutus malaikat, bisa. Saudara rantai perak diberi kuasa untuk membangkitkan orang mati, bisa. Kalau saudara diberi kemudian kekuasaan, maka Anda bisa melakukan apa saja. Kenapa? Karena Anda diberi. Yohanes 5 nomor 27. Yesus bisa karena kenapa? Dia diberi kuasa. Kenapa dia diberi kuasa? Karena dia anak manusia. Siapapun yang diberi kuasa mampu melakukan apapun. Tetapi dia bukan Tuhan. Lalu kemudian saudara mengatakan, oh di Islam itu Tuhan itu adalah Bapa. Apa di Kristen itu disebut Bapa, di Islam itu tidak disebut Bapa. Saudaraku yang saya kasihi, kenapa orang Yahudi menyebut Tuhannya dengan sebutan Bapa?
Kenapa? Harus kita belajar supaya bisa kita tahu bahwa penyebutan Bapa itu hanya gelar. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, bimbingan Tuhan, ajaran Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, sebab Tuhan memberi pengajaran, Tuhan memberi bimbingan, Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang bapa kepada anak yang disayanginya. Jadi Islam itu mengajarkan Allah itu adalah pengajar, Allah itu adalah pendidik, Allah itu adalah pembimbing. Maka kalau Allah disebut kemudian sebagai Bapa di dalam kitab saudara, itu karena dia adalah pengajar, bukan sebagai Bapa biologis, bukan sebagai Bapa dari esensi sesuatu, bukan. Nah, Al-Quran menerangkan dengan sangat terang, Alladzi 'allama bil qalami, Allah yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, Allah yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Berarti dia pengajar, berarti dia pendidik, berarti dia pembimbing, berarti dia adalah Bapa. Kenapa umat Islam tidak menyebut Bapa? Karena jangan sampai ada anak. Karena ini yang disifati oleh agama-agama sebelumnya. Tuhan disebut Bapa, muncul anaknya. Anaknya pun dituhankan. Ini tidak disifati dalam ajaran agama Islam. Tapi muatan kata Bapa di dalam pengajaran Tuhan kepada Bani Israel itu adalah pembimbing, pendidik, pengajar. Dan Islam didirikan atas pondasi itu. Alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah itu adalah pengajar, Allah itu adalah pendidik, Allah itu adalah pembimbing. Berarti dia sama dengan Bapa di dalam konsep ajaran Yahudi. Selesai. Yang bermasalah sekarang ini adalah Anda. Ketika ada utusan Tuhan yang intim dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, yang kemudian disebut sebagai anak Tuhan, Anda tuhankan. Padahal faktanya dia adalah manusia. Kita akan sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sesungguhnya. Keadaan yang sesungguhnya bahkan diterangkan di dalam kitab saudara sendiri. Tidak ada yang saya dapatkan dari Al-Quran untuk saya ajarkan kepada saudara. Ibrani 13 nomor 8, Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya tetaplah sama. Kalau Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, maka selama-lamanya akan sama seperti itu. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri, maka selamanya akan seperti itu. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, maka selamanya akan seperti itu. Engkau akan melihat anak manusia turun dari awan-awan bersama dengan beribu-ribu malaikatnya. Akan selamanya anak manusia. Tidak akan pernah berubah. Jadi kalau Yesus itu punya mujizat, membuat ini, membuat itu, membuat ini, membuat itu karena dia nabi, itu karena dia rasul. Maka benarlah iman Islam mendudukkan perkara ini, beliau adalah nabi, beliau adalah rasul. Tak boleh lebih daripada itu. Sedangkan saudara sudah dikatakan dia akan sama seperti kita, sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya masih juga dituhankan. Dikasih judul itu 100% ini dan 100% itu. Akhirnya 200%. Demikian. Waktu habis, siap. Ya, selanjutnya dari pihak Kristen, waktu akan berjalan ketika berbicara. Oke. Jadi kita lihat kekuasaan Yesus di sini ya. Perintah untuk mengabarkan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat dari Galilea ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ini Yesus mau naik ke surga ya. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Jadi 11 rasul menyembah Yesus Kristus. Siapa manusia yang pernah disembah oleh Yesus Kristus? Proskuneo. Penyembahan yang hanya ditujukan kepada Allah. Orang Yahudi tidak akan mau menyembah. Nah, di sini karena belum pencurahan Roh Kudus, mereka masih ada yang masih ragu-ragu. Karena belum menjadi jelas dari beberapa orang ya. Tapi mereka semua 11 rasul sujud kepada Yesus. Di sini dikatakan tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, atas keraguan ini juga Yesus mendekati mereka. Baca ya ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ingat ya teman-teman muslim,
segala kuasa di sorga dan di bumi, segala, tidak ada terkecuali. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptismalah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Tuhan Yesus katakan kuperintahkan, bukan yang firman Allah dia katakan, tapi dia pakai otoritas dirinya sendiri. Yang kuperintahkan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan kalimat terakhir paling luar biasa, Yesus Maha Hadir. Dia mengakui YHWH itu sendiri, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Lihat apa yang Yesus katakan di kalimat terakhir. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, kita lihat, ini bukan ada tiba-tiba di dalam perjanjian baru. Kita bisa melihat di kitab Daniel ya. Makanya saya bilang kekristenan kita memang sudah disampaikan oleh nabi-nabi jauh-jauh hari sebelumnya, abad ke-6 sebelum Masehi. Kita baca ya, abad ke-6 sebelum Masehi. Penglihatan Daniel. Daniel ya ini, dari Daniel ini, perjanjian lama. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak dengan awan-awan di langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya dan dibawanya ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan. Dan kekuasaannya sebagai raja. Ingat ya, kekuasaan sebagai raja. Raja yang bagaimana? Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Raja seluruh dunia. Kekuasaannya kekuasaan kekal yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ini kerajaan Allah. Mesias raja di kerajaan Allah. Segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Siapa sebenarnya Mesias ini? Kita kembali tadi ya. Yesaya 63. Kita lihat di Yesaya 63 ayat 3 ya. Di sini tentang penghakiman di akhir zaman. Tuhan sendiri yang akan datang menghakimi di akhir zaman. Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan. Dan dari antara umatku tidak ada seorang pun yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku. Dan aku akan menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Semburan darah mereka memercik kepada bajuku. Dan seluruh pakaianku telah menjadi cemar. Nah, ini karena belum digenapi, dibicarakan kembali di perjanjian baru ya. Supaya semua tahu. Aku sendiri ya. Aku sendiri, Tuhan sendiri. Nah, dikatakan di sini dalam kitab Wahyu ya. Coba lihat ya pengirikan yang akan dilakukan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan datang di akhir zaman. Itu Mesias. Semua percaya Mesias akan datang di akhir zaman. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota. Dan dari kilangan itu mengalir darah. Tingginya sampai ke kekang kuda. Dan jauhnya sampai 200 mil. Nah, ini perang Armageddon, di mana umat muslim akan menyerbu Israel dan Mesias akan berperang membela Israel, membantai di sana di Armageddon. Sama seperti di dalam cerita Islam, tapi diputar balikan. Katanya Islam yang akan menang di akhir zaman. Tidak, Mesias akan berdiri di pihak Israel. Itu sudah disampaikan jauh-jauh hari sebelum Islam ada. Jadi 1400 tahun, 1300 tahun sebelum Islam ada itu sudah disampaikan sebenarnya ini. Cuman itu diputar balikan di dalam Islam. Dan siapa Allah itu yang berkata dia sendiri, di Yesaya 63 itu yang berkata dia sendiri. Allah sendiri siapa dia? Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Dan namanya ialah firman Allah. Mesias adalah firman Allah. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Yesus Kristus yang akan datang di akhir zaman, di mana di perang Armageddon umat muslim akan menyerang Israel, dan Tuhan sengaja memanggil umat muslim seluruh dunia pergi ke lembah Yosafat, dan di sana kematian, di sana darah akan setinggi tapak kuda ini. Kekang kuda, darah akan mengalir luar biasa di sana. Itu di zaman antikristus menyerang Israel. Begitu, bro. Waktu habis. Cek. Halo. Ya, selanjutnya Gurunda, waktu akan berjalan ketika berbicara. Tafadhol. Oke, baik. Jadi saudara dengan bangganya mengatakan bahwasanya murid-murid Yesus menyembah Yesus. Ya, saudara harus tahu bahwa mereka hanya sujud menghormat, ya, bukan kemudian menyembah layaknya Anda mempertuhankan Yesus, tidak. Kenapa? Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah yang di langit, yang di atas, bukan kepada dirinya.
Jadi Anda salah memahami kitabnya pengajaran Yesus pada saat itu. Kalau Anda mengatakan merubah, Islam merubah, Anda keliru. Yang ada di pegangan Anda sekarang ini, di tangan Anda sekarang itu adalah kitab hasil rubahan. Nah, terkait dengan yang Anda katakan tadi, murid-murid Yesus itu menyembah Yesus. Buka kitab saudara, tampilkan Markus 5. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan setan dari kuburan. Kemudian orang itu di sana tidak ada seorang pun yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, rantai perak. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskan dan belenggunya dimusnahkan, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkan. Siang malam mereka teriak di kuburan, di bukit-bukit dia teriak-teriak. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah dia untuk menyembah Yesus. Ini baru dikatakan menyembah. Dia sujud menyembah kepada Yesus. Siapa dia? Orang yang kerasukan setan. Lalu kemudian dikatakan bahwasanya di dalam data nomor 15-nya dikatakan bahwa mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan setan itu duduk sesudah berpakaian dan sesudah waras. Orang yang tadinya kerasukan itu, maka takutlah mereka. Jadi orang yang sudah waras adalah orang tadi tidak lagi menyembah sujud kepada Yesus. Jadi dikatakan bahwasanya orang yang kerasukan roh jahat atau setan menyembah Yesus. Setelah dia waras, dia tidak lagi menyembah Yesus. Itu kitab saudara. Itu jelas dikatakan. Anda baca dari Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20. Ketika orang itu menjadi waras, dia tidak lagi menyembah Yesus, malah ingin menjadi pengikutnya. Kalau menjadi pengikut Yesus, sudah pasti tidak menyembah Yesus. Karena Yesus mengajarkan menyembah kepada esensi yang ada di atas langit, bukan dirinya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Aku yang Engkau utus. Jadi Yesus dikenal sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Dia sebagai utusan Tuhan. Nah, dengan data ini kemudian saya mengatakan bahwasanya memang antikristus itu berasal dari tengah-tengah kita, tapi dia tidak sungguh-sungguh dari kita. Yesus itu Anda katakan Tuhan, Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Yesus Anda tuhankan, Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Lalu kemudian dikatakan di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2, Yesus sama sekali di situ memperlihatkan dirinya dengan keadaan yang sesungguhnya. Keadaan yang sesungguhnya, Anda tadi katakan dia adalah Tuhan dan dia juga adalah manusia. Sedangkan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel menurut pemahaman gereja sampai hari ini, Tuhan itu adalah roh. Yang dikatakan roh tidak ada unsur manusianya. Sementara keadaan Yesus yang sesungguhnya Anda katakan roh dan juga manusia. Berarti Anda menyembah manusia. Kalau dia adalah Theos, maka Anda juga adalah Theos. Nah, ini yang perlu saudara pahami dengan baik. Ingat, Bapa itu, Tuhan itu adalah roh, maka sembah dalam roh dan kebenaran. Berarti Yesus dalam keadaan yang sesungguhnya hanya roh, bukan manusia. Tapi faktanya Anda mengatakan manusia. Berarti dia adalah manusia. Dan Anda terjebak di situ. Anda mengakui Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Artinya dia tetaplah manusia. Kenapa? Karena ketuhanan Yesus adalah rohnya. Dan yang nampak di situ adalah manusianya. Yesus dikatakan manusia karena dia terdiri dari roh dan jasad. Berarti jelas Anda menyembah manusia yang berroh dan berjasad. Demikian. Oke, Gurunda, terima kasih. Ya, selanjutnya 5 menit berjalan. Silakan Bang Rantai Perak. Oke. Jadi Bro Suma tadi makanya saya sudah bilang jalankan saja, Bro.
Bro Suma, kan saya sudah bilang tadi bahwa di perjanjian baru, semua yang terjadi perjanjian baru itu sudah dikatakan oleh nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Ini nubuatan tentang Mesias ya, nubuatan tentang Mesias. Tuhan adalah Raja, Mesias adalah Tuhan. Di sini dikatakan begini ya, semua yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang-orang yang memegahkan diri orang-orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengar suaranya, dan terus ya. Penghukuman tadi ya. Nah, kita bisa baca di mana itu? Itu dikutip kembali di dalam kitab Ibrani ya, teman-teman. Kita bisa baca itu di dalam kitab Ibrani ya. Nah, kita lihat ya teman-teman. Kita lihat di Ibrani sini ya. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat ia pernah berkata, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Tunggu ya. Dan ketika ia membawa pula anaknya, coba lihat ya. Dan ketika ia pula membawa anaknya sulung ke dalam dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus sujud menyembahnya. Itu yang saya bacakan tadi ya. Di Mazmur 97 ayat 7 ya, yang saya bacakan tadi ya. Baru tentang anak ia berkata, lihat ya. Tentang anak ia berkata. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Jadi Tuhan sendiri berkata kepada anak, Yahweh sendiri, Bapa sendiri berkata kepada anak, Bapa sendiri memanggil anak itu Allah. Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya, dan tongkat kerajaanmu ialah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allah. 2 kali dia sendiri menyebut Allah ya. Sebab itu Allah, Mesias adalah Allah. Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-temanmu. Kita lihat ya. Nah, di sini dikatakan ya. Mazmur 4, ini perjanjian lama lagi ya, yang dikatakan sabur. Tahtamu kepunyaan Allah. Tahtamu kepunyaan Allah. Siapa yang duduk di tahta itu? Yang disebut tadi Allah, yaitu Mesias itu sendiri. Tetapi untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerja-Mu ialah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaanmu melebihi teman-temanmu. Jadi nubuatan semua tentang Mesias, sebenarnya apa yang sudah terjadi dengan Mesias. Nah, raja di mana dia tadi? Raja di kerajaan Allah. Saya sudah bawa tadi ya di Daniel 7 ayat 13 sampai 14 tadi ya. Dan dikatakan di sini. Tunggu ya, teman-teman. Saya pindah dulu ya. Oh, saya langsung dulu di apa ya? Wah, saya lupa lagi. Saya sudah hafal tadi, saya lupa blank, teman-teman. Sorry ya. Yesaya 53 ya. Yesaya 53, sorry. Yes. Siapakah yang percaya kepada pemerintahan kami? Ini berbicara tentang Mesias. Mesias menjadi hamba. Coba kita lihat di judulnya ya. Hamba Tuhan yang menderita. Dikatakan di dalam perjanjian baru, ia mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang hamba, bahkan menjadi seperti manusia sama seperti kita. Dia tidak menganggap kesetaranya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, ya, melainkan telah mengosongkan dirinya. Dan dikatakan di situ dalam perjanjian baru, di dalam dia berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Nah, kita lihat di sini sebagai taruh dia tumbuh ya. Dan diceritakan digenapi semua oleh Tuhan Yesus Kristus di sini ya. Ia dihina dari orang, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipukulnya. Padahal dia mengirakan ia kena tulah. Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dikatakan di ayat selanjutnya, tetapi Yehova telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Jadi semua yang terjadi kepada Tuhan Yesus Kristus, sama seperti yang Tuhan Yesus katakan ketika kebangkitannya kepada murid-muridnya itu, semua yang tertulis tentang dia di dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur harus digenapi. Semua ini digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semua perjanjian lama berbicara tentang Mesias digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang sebagai korban apa dia sini? Dan dalam hatinya, di sini ya,
Sebagai korban penebus salah, itu sudah dikatakan jauh-jauh hari. Kekristenan bukan ada di abad pertama, tetapi seluruh perjanjian lama berbicara tentang keselamatan yang dari Mesias itu. Semua yang terjadi kepada Mesias yang kita percaya sekarang sudah dibicarakan semua oleh nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Jadi kekristenan sangat kuat dasarnya. Islam itu tidak punya dasar apa-apa. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari pihak Muslim, Gurunda Tafadol. Waktu akan berjalan ketika berbicara. Ya, jadi saudara akan terseok-seok ketika Anda mendudukkan kitabnya orang Yahudi yang jelas-jelas konsep ketuhanannya itu sudah tidak bisa lagi ditambah-tambah dan dikurang-kurangi. Yesaya 53 itu sama sekali tidak berbicara mengenai Yesus. Ya. Data dari nomor 1 sampai seterusnya itu tidak berbicara tentang Yesus. Kita ambil singkatnya aja dari Yesaya 53 yang Anda gunakan tadi. Kalau saya nggak salah itu Yesaya 53. Nah, kita melihat di dalam pengajaran kitabnya orang Yahudi terkait dengan Yesaya 53, dia akan melihat keturunannya. Dia akan melihat anak-anaknya, keturunan. Keturunan itu artinya adalah anak. Bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan Yesus memiliki keturunan? Dia melihat keturunannya. Apakah Yesus punya keturunan? Kalau ada Yesus punya keturunan, semakin gugurlah dia sebagai Tuhan. Karena mustahil Tuhan itu punya keturunan. Apatah lagi memang di dalam kitab saudara Yohanes 20 nomor 15 memang Yesus di situ memanggil istrinya dalam original teksnya, bukan di dalam kitab terjemahan yang Anda gunakan. Kalau di dalam original teksnya Yesus memang memanggil siapa? Memanggil istrinya. Di situ ada kata gune dari kata guneika. Berarti Yesus Anda akui dia adalah orang yang memiliki keturunan, berarti dia bukan Tuhan. Maka kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Ya, makanya saya katakan Anda akan terseok-seok kalau Anda ingin menjadikan manusia ini sebagai Tuhan. Karena nyata dia adalah manusia. Kecuali Anda hanya berdasarkan iman dan menanggalkan akal. Diakui saja. Bang Suma, memang Yesus itu saya akui sebagai Tuhan, tapi pola pikir saya bukan sebagai acuan. Itu iman saya. Akal saya tidak ada di sana. Seperti pendeta Martinale. Menuhankan manusia dikarenakan dia telah mengatakan akal itu adalah racun bagi manusia. Maka kami orang Kristen menurut dia tidak menggunakan akal di dalam menuhankan Yesus. Kalau Anda ingin sama seperti pendeta Martin, silakan. Tapi selama Anda masih mendudukkan Yesus itu manusia, masih menjadikan akal Anda sebagai hal yang Anda jagokan dalam hal beragama, maka saya katakan Anda akan terseok-seok. Yohanes 20 nomor 15 dalam bahasa Yunaninya jelas, ibu di dalam terjemahan baru itu berasal dari kata gune. Gune itu adalah istri atau mempelai wanita. Jadi bagaimana mungkin kemudian menuhankan manusia berdasarkan hanya kitab terjemah? Kenapa Anda nggak mencoba kemudian mengkaji original teksnya? Supaya Anda tahu bahwa ternyata yang Anda jalani selama ini adalah jalan yang salah. Menuhankan manusia yang memiliki istri. Kembali kepada Yohanes 3, 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Anak Allah di sini adalah orang-orang yang mendapat didikan Tuhan. Sementara Anda menjadi Kristen bukan didikan Tuhan, didikan Paulus. Kalau didikan Tuhan, Anda akan mendudukkan apa yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi 1 Raja-Raja 2 nomor 3, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menuruti jalan yang ditunjukkannya, dan dengan mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala jalan yang kau tuju. Orang-orang yang menjalankan ketetapan, ketentuan, perintah, peraturan, dan seterusnya dari Tuhan, itu pantas disebut sebagai anak-anak Tuhan. Kalau Anda, dari aspek mananya Anda disebut sebagai anak Tuhan?
Sementara yang disebut anak Tuhan sesuai dengan Amsal 3 yang saya bacakan kepada saudara adalah dia yang kemudian jelas-jelas mendudukkan perkara didikan Tuhan sebagai acuan dalam hidup. Hubungannya kepada Tuhannya berdasarkan didikan Tuhan. Hubungannya kepada sama manusia berdasarkan didikan Tuhan. Didikan Tuhan itu tertera dalam kitabnya Nabi Musa. Sayangnya kitabnya Nabi Musa itu telah ditendang dengan tendangan penalti dengan menggantikan surat-surat Paulus di dalam beragama. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan Taurat dengan segala ketentuan yang ada di dalamnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi Anda harus menyadari bahwa Yesus selama ini adalah manusia dan itu adalah Tuhannya teman-teman Kristen. Demikian saudara, silakan. Waktu habis Guru dah. Ya, selanjutnya 5 menit dari pihak Kristen, waktu akan berjalan ketika berbicara. Oke, Suma kembali tadi kepada keturunannya ya tadi. Ia akan melihat keturunannya umurnya lanjut dan kehendak Yehova akan terlaksana olehnya. Suma bilang ini bukan nubuatan tentang Yesus. Dengar ya, sesudah penahanan penghukumannya ia terambil, tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya. Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik. Dan di dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Siapa yang mengenapi semua ini? Nubuatan abad ke-8 ini. Yesaya ini ditulis tahun 700. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya tidak akan mulutnya, tetapi Yehova hendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai apa? Korban penebus salah. Siapa yang mengenapi semua ini, satu pasal penuh ini? Umurnya akan lanjut. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Apa yang dimaksud di sini umurnya akan lanjut? Sebentar ya. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana oleh dia. Kehendak Tuhan apa? Penyelamatan itu. Keturunannya umurnya akan lanjut, nanti kita lihat ya di Yohanes 1. Sebab aku akan, di sini digambarkan dia seperti menang perang ya. Sebab aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Siapa ini? Sekalipun ia, dengar kalimat ini ya, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang. Siapa nubuatan untuk siapa ini? Saya tanya sepanjang sejarah umat manusia. Siapa ia? Satu orang pribadi yang menanggung dosa banyak orang. Dan ketika dia mati di kayu salib, kita semua tahu, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak itu. Di mana itu? Kita bisa baca di Lukas 22 ayat 39. Sebab aku berkata kemana bahwa nas kitab suci ini harus digenapi kepadaku, bahwa ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, dan sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Yesus Kristus sendiri menubuatkan tentang dirinya sendiri, tentang anak-anak tadi ya, supaya semua tahu tentang anak-anak tadi ya. Di mana kita lihat di sini ya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Yesus. Orang-orang yang diperanakan, ini keturunan yang semua bilang tadi ya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan oleh Allah. Dan anak-anak Allah disebut anak-anak Allah. Siapa yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Kenapa nama saya, akun saya anak Allah? Karena saya anak Allah. Sementara anak Allah apa? Yang dipanggil Bapa oleh orang Israel. Jadi saya bukan budak ilah negeri Mekah. Saya anak-anak Allah Yehova. Nah, kita bisa baca di mana ya? Tunggu ya, saya ingat blank saya. Tunggu ya. Mau kemana saya tadi ya? Nah, ini saya gampang sekali blank ya. Kalau bercerita tentang anak-anak Allah, baru, nah kita baca ya tentang Tritunggal ya. Saya kembali ke Tritunggal saja dulu ya. Saya sudah apa ya? Tentang Tritunggal di dalam perjanjian lama supaya kamu semua tahu siapa itu Mesias. Ayat 3 saya sudah gambarkan tadi ya. Aku seorang diri yang melakukan pengirikan. Nah, kita akan menuju ke Bapa tadi ya. Nah, betul yang semua bilang Bapa. Aku seorang diri yang melakukan pengirikan. Tuhan sendiri akan datang di akhir zaman, yaitu Mesias ya. Lalu kita pergi ke ayat 10 ya. Kita lihat, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Katanya ini kata milik, Roh Kudus milik siapa ini? Ini sudah ada dua pribadi ya. Yang aku, eksekutornya ialah firman Allah di akhir zaman. Di sini dikatakan Roh Kudusnya. Roh Kudusnya. Dia mendukakan Roh Kudusnya. Hanya pribadi yang bisa didukakan.
Makanya ini sudah ada dua pribadi ya yang menghakimi di akhir zaman, dan sekarang sudah ada Roh Kudusnya. Roh Kudusnya ini siapa sebenarnya ini? Kita pergi ke sini ya semua. Ini yang disangkal oleh teman-teman Muslim ya. Makanya Muslim itu antikristus karena menyangkal baik bapa maupun anak. Bukankah engkau bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Yehova, engkau sendiri bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Jadi Tritunggal di dalam satu pasal ini Tuhan yang dipercayai oleh orang Israel, yaitu aku seorang diri, eksekutornya di akhir zaman, yaitu Sang Mesias, firman Allah yang mengambil rupa manusia, dan Roh Kudus yang adalah pribadi, Roh Kudusnya mendukakan Roh Kudusnya. Artinya Roh Kudus ini pribadi, sama dengan yang Tuhan Yesus katakan, seorang penolong yang mau dicaplok oleh umat Islam, katanya Al-Munhamana itu Muhammad. Tidak sama sekali, karena Tritunggal Bapa, Firman, dan Roh Kudus ada Allah yang echad, kesatuan, unity, satu yang tak terhingga. Tuhan Allah Israel itu waktu habis. Ya, sebelum Guru Juma menjawab atau menanggapi, apakah ini ada format berapa kali dan sesi tanya jawab atau bagaimana? TikTok? Mbak Zuma mah nggak pernah pakai data, duh parah. Bukan, formatnya mau ada sesi tanya jawab atau gimana gitu? Tanya dulu. Kalau tunjukin data-data kayak Bang Rantai enak, nggak ada data, ngawur aja. Oke, ya udah, kalau gitu berarti langsung aja ya. Yang saya tanya, ada format sesi tanya jawab atau tidak? Mungkin 2 kali putaran lagi, Dinda. Habis itu Jawab aja. Pakai data itu enak loh, jangan kayak Zuma ngarang bebas. Itu data semua yang disampaikan, Mbak. Oke. Dia nyangkal kita sendiri, nggak usah dicuekin aja dia. Iya. Oke, waktu akan berjalan ketika Guru berbicara. Bilang nyangkal data saya sendiri. Saya data terus semua. Semua kamu nak pakai data dari tadi semua. Oh, coba iya, kamu bawa ayat kasih ke saya. Dua-duanya menyangkal kitabnya. Dua-duanya menyangkal. Oke. Bawa ayat Alkitab mana Oke. saja semua. 1 Yohanes 3 nomor 2 itu bukan data ya? Oh Bukan iya. data. Oke. Cuman itu yang kamu tunjukkan. 1 Yohanes 3 data tadi saya sebutkan kok. Matius 7 nomor 21 sampai 23 saya jelaskan. Amsal 3 nomor 11 nomor 10 nomor 11 saya sebutkan. Oke, kamu tunjukkan datanya nanti kita Yohanes 20 nomor 15 aku tunjukkan kok. Yohanes 14 nomor 26 saya tunjukkan kok. Ulangan 20 nomor 10 sampai situ saya tunjukkan kok. Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23 saya tunjukkan kok. 1 Yohanes 2 nomor 18 sampai nomor 19 saya tunjukkan. 1 Yohanes 2 nomor 22 sampai nomor 3. Kalian aja yang menolak kitab kalian sendiri. Orang seperti ini, ayat apa yang diambil kita stopkan dia, kita baca. Biar dia enggak menafsirkan bebas. Tunjukkan data. Oh, nggak bisa. Justru Anda yang menafsirkan kitabnya orang Yahudi. Ini kitabnya Yahudi yang saya tunjukkan. Ya, semua memang kitab orang Yahudi. Oh, bukan. Karena Mazmur 147 kamu dengar ya semua. Tapi lanjut dulu. Mazmur 147. Inilah dia kan, terbantah kan, sudah terbukti bahwa yang nyamar sebagai domba itu siapa, kan udah terjawab itu. Oke, saya ingin mengajarkan saudara bahwa saudara itu penyembah manusia. Hari ini yang langsung menolak mentah-mentah tentang Yesaya 53 nomor 10 itu adalah Kristen. Kenapa? Sebab dalam pemahaman Kristen, Yesus tidak panjang umur. Dia mati. Tidak memiliki keturunan. Itu menurut kepercayaan saudara. Bahkan sebagian dari teman-teman Kristen ketika mengotak-atik kata keturunannya itu menjadi orang-orang yang pengikutnya. Padahal nubuatnya sangat jelas bahwa yang namanya keturunan bukan pengikut. Apalagi kita bisa membaca dalam Bible bahwa sewaktu hidup pun Yesus sudah memiliki banyak pengikut. Jadi jelas mengotak-atikkan makna tidak manjur untuk kemudian menjadikan Yesaya itu untuk Yesus. Yesaya 53 nomor 10, Anda kotori kitab orang dengan konsep ketuhanan saudara sendiri. Tuhan telah berkehendak meremukkan dia. Tuhan tidak mungkin meremukkan dirinya sendiri dengan kesakitan.
apabila ia menyerahkan dirinya. Sejak kapan Yesus menyerahkan dirinya? Andai saja Yudas tidak dipengaruhi oleh iblis, tidak berkhianat, Yesus tidak ditangkap. Masih ingat di dalam Markus 14, ada seorang laki-laki yang lari dengan telanjang. Masih ingat itu? Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah, ia akan melihat keturunannya, bukan pengikutnya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Berarti ini bukan Tuhan. Dan itu bukan Yesus. Itu yang perlu saudara pahami. Jika Yesus ikhlas menyerahkan dirinya sebagai penebus salah untuk umatnya, untuk Kristen, maka Tuhan akan memperpanjang umurnya dan dia akan melihat keturunannya. Faktanya tidak kan? Mati dia. Habis itu terangkat lagi dia ke surga, ke langit. Nah, inilah yang saya katakan bahwasanya kalian menyamar seperti domba kalian itu. Kenapa saya katakan kalian menyamar seperti domba? Anda menjadikan kitabnya orang Yahudi sebagai rujukan untuk kemudian memproklamirkan Tuhan yang diperkenalkan bangsa Romawi dan Yunani. Itu yang perlu saudara pahami. Yang diperkenalkan kemudian Paulus ini tentang Yesus Tuhannya kalian ini, itu adalah Tuhan yang dijual ke Romawi dan Yunani dan diaminkan, diimani, laku keras. Kenapa? Konsep yang ditawarkan Paulus adalah sama dengan konsep agama nenek moyang Romawi dan Yunani. Tuhan datang dalam rupa manusia. Nah, sekarang yang lucu kemudian adalah teman-teman ini tidak mau dengan jujur mengakui menyembah manusia. Dia akan sama seperti kita. Kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Kalian punya keturunan. Yesus punya keturunan. Akui itu. Jangan munafik. Ini kitab Anda yang memproklamirkan dia. Kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Kalau kita melihat Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, maka kita adalah manusia. Kalau kita akan melihat Yesus itu sama seperti kita dalam keberadaannya sebagai Theos, maka kita ini adalah Theos. Kalau Yesus dalam keadaan yang sebenarnya adalah 100% manusia, 100% Theos, maka kita adalah God-man. Kata salah satu pembesar daripada Katolik di Indonesia ini, Pendeta Yusuf, God-man. Berarti Anda juga demikian. Anda adalah manusia Tuhan, Tuhan manusia. Untung tidak jadi Superman. Nah, ini fakta, ini real di dalam kitab saudara. Jangan ketika kepanasan, Suma nggak bawa data. Berarti Anda tidak menganggap kitab saudara ini sebagai data. Sekali lagi saya katakan kepada saudara-saudara saya yang saya kasihi, saya tidak sedang ingin menghujat saudara. Saya hanya ingin mencolek akal sehat saudara. Untuk kemudian menyadari bahwa sembahan yang Anda dudukkan ini adalah manusia 100%. Dan bukan 100% Tuhan. Kalau Anda mengatakan Yesus 200%, memang betul. Yesus itu 200%. 100% manusia plus 100% bukan Tuhan. Jadi saya katakan kepada saudara, jangan Al-Quran. Cukuplah kitab saudara menjadi penasehat. 1 Yohanes 3 nomor 2 kiranya bisa mengantar Anda untuk sehat. Demikian. Oke, Guru, udah habis waktunya. Ya, selanjutnya dari pihak Kristen, waktu akan berjalan ketika berbicara. Oke. Jadi Suma tadi berbicara seolah-olah dia berbicara tentang Ayla negeri Muka sama seperti Allahnya Israel ya. Nah, di sini kita lihat ayat-ayatnya ya. Nah, Musa menyinggung tadi tentang firman apa? Saya dari sini dulu ya, Mazmur 147 ayat 19 sampai 20 ya, supaya teman-teman lihat semua ya, bahwa ternyata kitab suci yang katanya dari Arab, katanya diutus oleh Tuhan Allah Israel, itu sebenarnya tidak betul ya teman-teman. Karena dikatakan di Mazmur 147 ayat 19 sampai 20, ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Jadi Tuhan tidak memberikan kepada ketetapan-ketetapan dan hukumnya kepada bangsa Arab. Dia hanya memberikan kepada Yakub, kepada Israel. Hukum-hukum itu